yang kita anggap suci, yang benar-benar yang ditulis Allah ini di mana gitu. Berarti kalau misalkan malaikat Jibril menyatakan seperti ini, berarti itu kan hanya perkataan malaikat Jibril gitu. Karena kan malaikat Jibril. Jangan cari-cari buku Cak. Jorok. Ini buku aku sendiri, nggak apa-apa. Ini buku tulisan. Nah, berarti kan maksudnya sedangkan malaikat Jibril sendiri belum lihat nih Al-Quran yang sebenarnya, karena kan hanya diberitahukan kepada hanya turunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran itu bukan buku. Tapi kan sudah ditulis katanya. Jadi kan yang saya tahu nih, yang saya dengar nih bahwa Al-Quran udah, berarti yang didengar-dengar tuh udah dijelaskan tadi. Dari awal Ica datangnya didengar-dengar kan, didengar-dengar kemarin dari teman gitu. Ini udah dijelaskan sama Bang Zuma, ada dalil-dalilnya. Tapi nggak apa-apa lah, terserah kalian lah. Tapi saya nggak dapat. Maksudnya nggak dapat aja. Maksud aku gini, tidur. Tapi karena semua ya. Cium tangan dulu dong, cium tangan dulu. Ya udah. Bang Zuma, saya turun. Lagi buat kopi. Lagi bikin kopi. Kan? Darmi itu pengganti Uti itu. Pengganti Uti Watimena. Sebenarnya gini loh. Mikana gimana? Ica, Mikana gimana kabarnya sekarang? Aku nggak tahu, aku nggak pernah kumpul kok. Aku kenal dia tuh cuman dia pernah datang ke rumahku doang. Cak, ini loh sebenarnya gini Cak. Sebelum kamu mempelajari bagaimana proses pewahyuan Al-Quran, bagaimana proses pewahyuan di dalam Bible-mu, yang paling penting itu dulu adalah yang pertama, kenali dulu siapa Tuhan yang disembah itu dulu. Setelah tahu siapa Tuhan yang disembah, baru apakah Tuhan itu menurunkan kitab suci, bagaimana cara menurunkannya, siapa yang menerima kitab sucinya seperti apa. Jadi nggak usah kejauhan dulu. Kenapa Ica? Ya, Tuhan Kristen itu beda-beda. Ica datang Tuhannya beda, Kristen yang lain datang Tuhannya beda, si bom-bom datang Tuhannya beda, gitu loh. Siapa? Gitu dulu, dikenali dulu Tuhannya dulu. Sama, kalau kita orang Kristen tuh sama, cuman pemahamannya aja yang berbeda. Karena gini loh Bang, namanya manusia itu ya perkembangan. Tuhannya Yesus apa Allah? Kita menyembah Allah Bapa yang Esa melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus gitu. Jadi beda lagi kan? Beda lagi dengan Yesus Manubulu. Enggak gini loh Bang, maksudnya gini. Kalau misalkan ada teman-teman lain yang bilang bahwa menyangkal tentang Tuhan Yesus, nah berarti dia itu tidak menerima. Ya makanya di dalam Alkitab kan ada tertulis orang Farisi dan orang Saduki, ya kan. Nah di situ kan Ica, kalian orang yang menyembah Yesus itu, Cak dengerin Cak. Orang yang menuhankan Yesus itu artinya antikristus. Pasti antikristus yang orang yang menuhankan Yesus. Benar, karena Yesus sendiri adalah dia turun sebagai manusia. Yang tidak menganggap Yesus manusia antikristus. Yang bilang Yesus Tuhan antikristus. Itu aja. Mudah toh. Enggak, maksud ya itu terserah abang sih Bang. Maksudnya kalau Bang Celebes pikir begitu ya itu terserah abang. Kalau kita kan ibaratkan gini loh Bang. Kita itu ya kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, Sang Firman Allah. Kenapa? Karena cuman hanya Yesuslah di dalam Alkitab itu tertulis yang hanya bisa menyelamatkan umatnya. Siapa lagi Bang yang bisa menyelamatin umat dari dosa? Ya iyalah Cak. Di zaman Yesua Mesia, ya hanya dialah untuk menyelamatkan Bani Israel di zaman Yesus. Nah kalau hanya Yesus sendiri yang menyelamatkan, loh gimana nasib Nabi Daud, Salomo, Nabi Nuh, gimana nasibnya? Belum ada Yesus. Iya, sebelum ada Yesus kan mereka sudah mengenal Allah. Nah, siapa Tuhannya Nabi? Beda nggak? Tuhannya Nabi Daud siapa? Siapa tuh? Kalau bicara siapa tuh? Dablingnya. Oh, dabling sih. Nah, kalau kalian bilang sebelum Tuhan Yesus datang, ya itu kita mengenal firman-Nya, Bang. Nah, firman-Nya melalui apa sih? Gini aja, Cak. Tuhan Ica sama Tuhannya Nabi Daud sama nggak? Kita semua itu menyembah Allah, Bang. Tetapi Allah yang mana? Allah yang benar atau Allah yang hanya sekedar... Oh, menyembah Allah, bukan Yesus. Kita menyembah Allah, Bang, melalui bukan nggak menyembah Yesus.
Enggak lah, kok masa kita menyembah Yesus itu ya, Lah. menyembah Yesus itu. Aduh, bingung dah. Karena Ini gimana sih yang lu sembah siapa sih, Cak? Yesus apa siapa? Yesus. Oke, ini saya jelasin. Ya coba. Nah, ini iman saya ya, tapi itu kembali kepada kalian, terserah. Nah, kalau iman saya, nah yang saya pelajarin ya, apalagi kan yang saya udah ya ibarat kan saya kan di diskusi lintas iman itu kan belajar dari agama manapun gitu kan. Nah, yang saya imani itu Yesus, yang kita sembah itu Allah Bapa, Bang. Allah Bapa yang Esa, tetapi melalui firman-Nya. Nggak perlu melalui dulu. Yang Anda sembah itu bukan, kita nggak nanya caranya. Ya. Belum caranya. Yang Anda sembah itu Bapak atau Yesus? Kita menyembah Allah Bapa, Bang. Oke, berarti Yesus nggak disembah. Kita pada saat Tuhan Yesus datang, baru kita menyembah Yesus sebagai firman Allah. Berarti sembah Anda Yesus atau Bapak? Kita menyembah Allah Bapa, Abang. Berarti Yesus nggak sembah. Firman-nya, dia kan firman Allah. Kok jadi ribet sih, Cak? Nggak ribet, Bang. Kalau misalkan Waduh. kita bawa nggak ribet, dia nggak ribet, Bang. Oke, gini aja deh. Tuhan Anda satu atau dua? Tuhan kita satu. Siapa? Allah Bapa. Bukan Yesus. Yesus firman-Nya. Saya nggak nanya firman. Tuhan. Nah, itu harus ikut, Bang. Nah, ini ribet kan jadinya. Nggak ribet, Abangku. Misalkan gini loh, Bang. Kalau kita, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah itu? Gitu loh. Kalau tidak melalui firman-Nya, makanya dikatakan. Ini nggak mau menjelaskan itu, Cak. Yang kita tanya ini objek yang kita sembah dulu. Kedua, bagaimana cara menyembahnya itu dulu. Ini Anda campur. Sekarang diulang. Kalau umat Islam gampang ya. Sembahan umat Islam siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Siapa? Melalui Hah? siapa? Enggak ada melalui, kita langsung menyembah, enggak ada melalui. Kalau misalkan abang bilang orang Islam menyembah siapa? Menyembah Allah. Nah, kalau misalkan Allah tidak memberikan firman ya kepada malaikat Jibril atau Nabi Muhammad. Apa sih? Ini belum kita bagaimana cara menyembah. Belum. Nah, yang kita umat Islam sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Anda sembah siapa? Allah Bapa. Berarti Yesus tidak disembah. Kita menyembah Yesus sebagai Ribet kan jadinya. Bang. Nggak ribet. Tuhan Anda dua apa satu sih, Cak? Kita satu. Ya kalau satu siapa? Mungkin Kalau satu siapa? Hah? Kalau satu Tuhanmu siapa namanya? Kami menyembah Allah Bapa yang Esa melalui Ya udah. firman-Nya. Ya berarti Tuhan kamu Bapak bukan Yesus. Apa? Tuhan kamu Bapak bukan Yesus. Oke, misalkan abang bertanya, Ica, kamu sembah siapa? Menyembah Allah atau Yesus? Saya sudah jawab, kita menyembah Allah Bapa. Ya udah, berarti Yesus nggak disembah. Oke, berarti Yesus tidak disembah. Bagaimana kita mau mengetahui kehendak Allah itu, Bang? Ya Yesus ngasih tahu bahwa ini cara menyembah Bapak. Betul sekali. Nah, jadi kalau misalkan abang bilang, bagaimana kita mengetahui tentang kehendak Allah itu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah kehendak Allah, Bang. Oke, sekarang di terakhir. Yang Anda sembah Yesus atau Bapak? Abang, kita menyembah Allah Bapa. Ya udah cukup, selesai. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Yesus Tuhan. Lah, kok bisa sih? Ya udah terusin. Besok dia pengantar anak sekolah, weh. Gak ada masalah. Kalau misal aku mesti gak ada masalah kayak gitu. Istirahat. Bang Juma ada monitor? 8 menit lagi. Nah, jadi sedikit ya aku bilangin ya sama teman-teman ya. Kita orang Kristen itu menyembah Allah Bapa melalui firman-Nya. Kenapa kita katakan melalui firman-Nya Yesus Kristus? Yesus itu adalah kehendak Allah. Yesus adalah kehendak Allah. Yesus dan Bapak sama atau beda, Cak? Kalau kamu bilang Yesus dan Bapa itu sama enggak? Satu, bukan sama, dikatakan satu. Kehendak. Tapi dia kehendak yang melawan. Satu. Sejak kapan Yesus dan Bapak menyatu? Sejak kapan Yesus dan Bapa itu menyatu? Aku dan Bapa adalah satu. Ya sejak Bang. kapan? Sejak firman Tuhan disampaikan. Berarti Bapak pernah masuk kandungan Maria sama Yesus? Enggak, itu pemikiran salah, Bang. Kalau Loh, abang menyatakan Kan menyatu. Yesus dan beginilah aja. Yesus dan Bapak itu menyatu nggak dalam kandungan? Ini loh, Bang. Abang ngerti kehendak nggak? Enggak, saya nggak nanya kehendak. Kehendak itu Sejak adalah kapan kehendak. Bapak dan Yesus menyatu, Cak? Abang ngerti enggak? Kalau misalkan abang ngerti dasarnya, mungkin abang
abang paham. Nah, Cak, yang Cak, abang sederhana loh, Cak. abang- Sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu? Aku tanya dulu sama abang. Abang ngerti kehendak enggak? Kalau misalkan abang mengerti tentang kehendak, mungkin Saya nggak nanya kehendak loh. paham. Atau begini, kalau Anda mau kehendak, siapa yang menghendaki Bunda Maria hamil? Siapa yang menghendaki Bunda Maria hamil? Hmm, Kalau dikatakan siapa yang menghendaki? Allah Bapa, oke. Isi kandungan Maria siapa? Yesus. Oke. Allah Bapa sama Yesus menyatu nggak dalam kandungan? Tidak, kan Tidak. Berarti Yesus dan Bapa tidak menyatu. kehendak. Abang tahu kehendak nggak sih? Iya, Bapak berkehendak Bunda Maria hamil. Mm-mm. Isi kandungan Maria Yesus. Yesus. Artinya Yesus itu kehendak Betul Bapa. makil nggak, Cak? Oke, Benyamin makil deh. sedikit ya saya Ya. berikan pemahaman ya Bang ya. Nah, Bunda Maria itu kan melahirkan Yesus, ya, melahirkan Yesus. Nah, kalau Abang bilang kenapa Yesus ini lahir? Karena itu adalah kehendak Allah. Apa yang menjadi keinginan Allah disampaikan melalui Yesus. Nah, makanya dikatakan Yesus adalah firman Allah. Jadi setiap kehendak Bapa. Kok Yesus firman? Yesus manusia loh. Iya, kalau kita katakan apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah kehendak Allah. Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu, Bang. Oke, sejak kapan dia menyatu? Pusing. Sejak Gunung Merapi sebesar telur itik. Kalau Yesus dan Bapa menyatu sebagaimana bahasa sederhananya dia menyatu beneran, artinya Bunda Maria pernah mengandung Bapa sama Yesus. Beda, Abangku. Kalau misalkan Abang bilang berarti Bunda Maria pernah mengandung Allah Bapa dan enggak, Abang. Berarti Yesus dan Bapa tidak pernah menyatu secara fisik. Abang tahu kehendak nggak sih? Misalkan Iya, Bapak berkehendak Bunda Maria hamil. Iya. Jadi Yesus ini adalah kehendak Bapa. Oke, baik, saya akan jelaskan buat abang ya, Hmm. biar abang paham. Allah Bapa berkehendak ya, Bunda Maria itu mengandung Yesus, benar nggak bang ya? Nah, supaya apa yang menjadi keinginan Allah untuk umatnya itu bisa tersampaikan bang, melalui siapa? Yesus. Makanya dikatakan Yesus ini adalah firman Allah, abangku. Terus apa bedanya dengan nabi yang lainnya kalau begitu? Ya. Nabi lainnya juga begitu, dia itu menyampaikan kehendak Tuhan. Mana Bang Zuma nih? Dari tadi mau sleep call, nggak jadi sleep call mereka. Mana udah pamit lagi dari tadi nggak datang. Tanya terus apa bedanya coba dengan Oke, bang. nabi-nabi yang lainnya? Baik, saya sampaikan ya Bang ya. Apa sih perbedaannya Ica nabi-nabi yang lain? Sedangkan nabi-nabi yang lain juga itu mereka menyampaikan kehendak Allah. Ya memang, benar. Bentar-bentar, emang di Kristen ada nabi? Ada nabi di Kristen? Enggak. Oke, udah terserah kalian mau bilang apa. Ya, Iya. ini saya sampaikan ya. Udah tidur, Cak tidur, udah besok lagi. Enggak, ini sedikit saya sampaikan. Nanti juga saya Itulah yang saya maksud tadi Dek Ica, gini loh ya, bahwa sebelum terlalu jauh, kenali dulu, bedakan antara pencipta dengan diciptakan. Bedakan dulu antara Bapa dan Yesus. Belajar dulu di situ sederhana. Oh, Bapa ini loh, Yesus ini loh, itu dulu pelajari. Abangku salah. Kenapa aku bilang salah? Kalau kita belajar, kita kenali dulu nih Allahnya siapa. Salah abangku. Kenapa aku bilang begitu? Kita harus kenali dulu apa kehendak Allah ini, Bang. Kalau kita Bagaimana Anda mau mengenal kehendaknya kalau Anda yang berkehendak Anda tidak kenal? Nah, oke Bang. Tadi kan Abang bilang bagaimana kita mengenal. Kalau kita sudah mengenal kehendak Allah, barulah kita mengetahui bahwa Yesus ini adalah firman Allah, Bang. Makanya dikatakan, jika kamu mengatakan aku guru, ya aku guru. Jika kamu mengatakan aku Tuhan, kenapa orang... Yesus itu firman Tuhan apa dia manusia? Bentar abangku, aku mau jelasin dikit ya. Hmm. Nah kan tadi kan bagaimana kita bisa mengetahui. Nah, kita mengetahui kehendak Allah dulu, Bang. Kita mengetahui kehendak Allah supaya kita bisa tahu bahwa Yesus ini adalah firman Allah. Makanya orang Apa ukuran kebahagiaan? Terasa besar walau dari hal kecil. Nikmati lebih banyak lagi di kinder.com.
Selamat datang di channel Ulasan Dakwah, channel yang menyajikan informasi dakwah dengan diskusi antara agama Islam dan Kristen. Dukung channel-channel yang lain, komen, Sekarang Ica ada kenal sama Yesus. Kenal, makanya aku Siapa Yesus? Ya, mengenal, makanya aku beriman kepada Yesus. Iya, siapa? Firman Udah Allah. mengenal siapa Yesus? Hah? Allah. Bang Endi udah jadi Allah Yesus sekarang. Bentar ya, Bang. Aku bilang firman Allah, Bang. Sulit. Ya, bentar ya, Bang. Sedikit aja ya. Saya Begitu sampaikan ya, boleh ya. Udah Caca itu ada pendeta Marpaung itu. Bentar ya, saya Udah tidur. sedikit ya. Bentar ya. Apabila kalau kita mau mengenal Yesus, ya kita harus mengenal dulu kehendaknya apa. Kehendak Allah ini apa? Nah, setelah kita mengenal, jangan kita mengenal Yesus ini dulu, tetapi Ya, ini mengenal korban doktrin kehendak gereja Allah. sekali nih Ica ini. Abang, bentar, abang aku belum kelar, jangan Iya. dipotong. Ih, Aduh, nangis nih. enggak, aku sebel dipotongin gitu, ih. Nah, Mau palu nggak, Cak? Mau palu nggak, Cak? Ku kirimin dong. Aku kesel sama Bang Andi. Bang, titip Yakobus 1:13 Bang. oke. Apabila Nih, seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan Iya. ini datang dari Allah, Oke, sebab bentar Allah ya. tidak dapat dicobai. Aku bentar dulu. Enggak, nih bacain sabar dulu, komentar. Bang. Lebih Ih, enak Bang, bacain komentar didengerin suara isi Ica. ini bener-bener orang ini. Ya udah Cak, silakan Cak, terserah lu dah. Iya, kamu nih. Kita mau ketemu nggak jadi ketemu ya? Kapan? Lu yang nggak jelas, Cak. Apaan? Sebelum ini Kamu lah, bilang sebelum puasa habisin, cepat. Cak. Nanti udah puasa kita. Ya, habisin, Cak. Nanti habisin. Nah, Udah selesai ini Sincia. oh iya, entar dulu, sebentar dulu. Aku nerangin dulu biar ini nanti kamu bisa tanya Bang Marpaung. Nah, teman-teman di sini kita tuh bukan kita mengenal Yesus ini dulu, teman-teman, tetapi kita mengenal kehendak Allah dulu. Apa yang menjadi kehendak Allah? Kehendak Allah ini apa yang kita harus ketahui? Kehendak Allah ini apa nih? Baru Jadi siapa yang harus kita kenal? Saya ajarin dikit. Bapak di surga berkehendak. Abang dulu. Ya, apa kehendak Bapak itu? Dia berfirman. Bang, dengerin dulu. Firman itu adalah kehendak Bapak. Jangan Apa yang ingin dipotong. dicapai? Bunda Maria hamil. Abang. Nah, gitu loh. Ih, Jadi sebelum mengenal kehendak Bapak, kenali dulu siapa Bapak itu. oke. Di Bang Billy santai aja. Nggak pernah ngomelin orang. Sembahannya Bang Billy dijadiin manusia oleh mereka. Bang Billy diem aja. Kenapa sih Bang Billy diem aja? Protes dong, masa Tuhan Anda dijadiin manusia? Itu loh Bang Udah Billy. ini ya, udah semua Siapa Bang. bilang diam aja Bang Andi keliru. Si Rabi Tofia Singer mengatakan Kristen itu nyembah alien katanya. Loh iya kata Rabi Tofia Singer. Benar nggak Bang Billy? Iya. Iya kan? Iya. Donitan. Tadi tanya lagi, sudah clear itu sudah fix si Ica dengan si Haleluya itu dengan tegas menjawab bahwa yang disembah adalah menyembah Allah sekaligus menyembah Yesus, anaknya Bunda Maria. Benar nggak Jul? Makanya gini, selalu dengar ya narasi orang Kristen katanya. Kalau ditanya, kalian menyembah Tuhan, berapa Tuhan kalian? Satu, taruh belakangnya, tapi, ya itu udah tapinya itu. Tapinya. Allah, terus Bapak. Jadi kalau ditanya sederhana, siapa itu Bapak? Siapa itu Yesus? Bingung dia menjelaskannya. Siapa yang kau sembah? Dia nggak menjelaskan siapa yang dia sembah, tapi dia menjelaskan bagaimana menyembah. Berapa Tuhanmu? Dia apa yang dia jelaskan? Dia kebagaimanaan. Ribet jadinya, dia menghindari memang numerik. Dia bilang satu, tapi tiga. Susah memang, susah. Jadi diajak diskusi sederhana nggak mau, harus diputar dulu. Yang penting ngomong panjang. Bener, serius. Sama kayak bertanya tadi kan. Tadi kan dia habis di sama Aki Suki tadi lihat diskusi, terus dia kabur, turun. Si Cak tadi itu. Kok dia bilang gini loh, Saya tidak percaya Tuhan. aku dan Bapak adalah satu. Sejak kapan dia menyatu? Ya dari sononya udah menyatu. Yesus datang ke dunia lewat mana? Pusing. Bahaya ini. Kalau kita dari sononya menyatu.
Berarti Bunda Maria menyatukan Yesus dan Bapa di kandungannya. Pusing ini, mulai pusing ini. Terkunci di kandungan nih. Ada juga yang bilang, enggak, belum menyatu dalam kandungan. Nanti setelah lahir baru menyatu. Gitu loh. Menghindari anak Maria itu adalah Bapa. Nah, Siapa itu pusing kan? yang Oten yang waktu itu dia bilang Yesus jadi Tuhan umur 1 tahun. Sejak kan waktu itu lu apa tuh ya? Waktu itu lu nanya tuh sama dia, kapan Tuhan jadi Yesus jadi Tuhan? Umur berapa? Umur 1 tahun kata dia, ingat gak lu? Risi Lulibus marah-marah, kurang ajar itu, katanya Bang Juma. Kenapa? Masa dia bilangin katanya Yesus baru jadi Tuhan setelah umur 30 tahun. Belum Tuhan waktu jadi bayi. Risi Lulibus kan marah-marah tuh. Jadi aneh-aneh aja ini orang ini. Ya udah kita Kan Yesus itu keberadaannya belum ada di dalam perjanjian lama. Banyak Oke, di sini ada Babang ya, Oten. Terus Kulmen ini Muslim setahu gue. Coba cek. Kulmen Muslim apa? Tebak bang. Hah? Loh? Kok ketawa bang? Oten ini Saya ois. Menuhankan Yesus itu artinya antikristus. Pasti antikristus yang orang yang menuhankan Yesus. Benar, karena Yesus sendiri adalah dia turun sebagai manusia. Yang tidak menganggap Yesus manusia antikristus. Yang bilang Yesus Tuhan antikristus. Itu aja. Mudah toh. Enggak maksud ya itu Dialah untuk menyelamatkan Bani Israel di zaman Yesus. Nah kalau hanya Yesus sendiri yang menyelamatkan, loh gimana nasib Nabi Daud, Salomo, Nabi Nuh? Gimana nasibnya? Belum ada Yesus. iya sebelum ada Yesus kan mereka sudah mengenal Allah. Nah, siapa Tuhannya Nabi? Beda nggak? Tuhannya Nabi Daud siapa?